Hindari untuk reaktif dikit-dikit pakai amarah. Jaga yang namanya komunikasi itu terbuka dan aman dengan mereka, tapi aman sekali lagi itu bukan berarti papa mamanya yes man sama anak-anaknya. Itu justru akan menciptakan rasa tidak aman dalam diri mereka. Mereka nggak tahu batas-batasnya. Nanti jangan-jangan kalau papa mamanya tidak berhasil ajar mereka, makanya keluar anak yang kurang diajar. Nanti jangan sampai dia diajari sama bosnya lewat PHK. Jangan sampai dia diajari lewat temannya nanti yang akan hajar dia, mengecewakan dia. Jangan sampai dia nanti akan dibully di luar sana karena dia nggak ngerti gimana melindungi diri. Dia bahkan nggak tahu batas-batasnya apa. Kau bawa kami dekat kepadamu. Sebab kami adalah umat pilihanmu, setiap keluarga, setiap individu, setiap jemaatmu. Tanpa kecuali satu persatu kau lawat ya Tuhan, di hari Minggu yang istimewa. Hari ini adalah harinya Tuhan, kami mau bersuka cita dan memuji Engkau di dalamnya. Sampaikan sabda firman-Mu, pakailah ya Tuhan pelayanan hamba-Mu, sembunyikan selalu di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, puji Tuhan. Selamat pagi, berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Sebelum Anda duduk, saya ingin kita menyapa satu sama lainnya dan juga yang live streaming di mana-mana, katakan welcome home kepada orang-orang sekelilingnya. Puji Tuhan, silakan duduk. Mari kita buka sama-sama di ibadah pertama yang berjudul Membimbing Seksualitas Anak di Era LGBT ini. Saya ambil dari Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Bicara hubungan tentang orang tua dan anak, saya baca lebih dulu ya. Kita baca aja sama-sama 4 ayat saja kok. Ya. Boleh sambil bangkit berdiri kita membacanya. 4 ayat kita baca bersama dalam hitungan 1, 2, dan 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Katakan amin. Silakan duduk. Membimbing seksualitas anak di era LGBT. Bisa jadi yang disebut anak di sini ada sebagian di antara kita yang punya orientasi menyimpang. Tapi hari ini firman ini biarkan memerdekakan setiap kita bahwa just because hanya karena Anda digoda, dicobai bukan berarti Anda sudah jatuh dalam dosa. Kuatkan, kokohkan patok-patokmu. Teguhkan pengenalanmu akan Tuhan, miliki fondasi iman. Iman itu tak ternilai harganya di zaman seperti ini, yaitu di zaman Eden. Orang kalau nggak punya iman, benar-benar kayak syera-syera whatever will be, dan itu bahaya. Bahayanya bukan hanya sampai taraf penyimpangan, tapi bahayanya itu benar-benar bisa meninggalkan Tuhan dan bisa meninggalkan kekristenan. Hai anak-anak, bermula dengan situ dari kata hai anak-anak. Coba katakan hai anak-anak. Saya kasih dulu good news-nya kalau Anda punya anak kecil. Anak sebelum menginjak usia pubertas, yaitu di usia-usia sekitar, katakanlah teens ya, belasan, sekarang itu lebih awal lagi. Makanya itu kalau kita baru menjangkau anak-anak itu di usia remaja, udah telat. Nah kalau anak-anak itu sudah usianya jatuh cinta, Anda baru suruh ke gereja, terlambat. Makanya yang smart adalah lebih kecil lagi, udah dibawa di gereja seperti Tuhan Yesus baru berapa hari usianya dibawa ke bait Allah. Mungkin bagi setiap kita membawa anak sekecil itu mungkin gak tega. Tapi jangan dibuat lambat-lambat. Dengan kau proteksi kau lindungi di rumah, gak kena virus, gak kena kuman. Virus yang utama itu bukan jasmani soalnya. Yang lebih bahaya adalah rohani. Kalau itu sudah jadi gaya parentingmu, lindungi gini, ada satu waktu kau tidak akan bisa lindungi anakmu. Bawa ke Tuhan. Kalau pas saya lagi nggak khotbah di sini di rooftop, saya keliling, saya pergi ke nursery. Waktu di area baby situ saya sapa beberapa volunteer kita, saya berterima kasih pada mereka menjaga jemaat, anaknya jemaat dengan sebaik-baiknya. Pada mereka sendiri juga punya urusan. Waktu saya ketemu sama mereka, saya salami, lalu saya lihat anak-anak beberapa di sana, cuma melihat begitu, saya tidak mau ganggu karena mereka semua lagi main, lagi tidur, saya cuma lihat, oke baik, semuanya berjalan dengan baik. Saya bersyukur pemuridan di gereja ini bermula dari nursery.
Meskipun mereka belum bisa sungguhan dimuridkan, tapi kita sudah memberikan perlakuan yang sebaik-baiknya. Itu dikasih disinfektan, dirapikan, barang-barang di-clear dari situ, nggak dicampur bayi dengan gudang. Saya tunggu anak-anak itu untuk nanti hari Sabtu pukul 1 di Eagle Kids nanti ketika mereka pre-teens atau pra-remaja. Sebab anak-anak ketika masih kecil itu mudah pembentukannya. Kabar baiknya adalah sebelum mereka pubertas, anak-anak itu belum punya orientasi yang tetap. Orientasi seksual. Belum terbentuk. Jangan percaya dusta yang iblis lemparkan di dunia ini bahwa ada orang yang dilahirkan gay. Itu enggak betul. Di usia-usia ini, usia rawan ini banyak sekali yang masih eksplorasi seksualita mereka. Anak-anak kecil enggak ngerti. Mereka belum menetapkan hati. Dan di usia-usia ini sangat rawan dengan gender confusion atau yang namanya kebingungan gender. Nah kalau kita sebagai kompas orang tua dan gereja tidak mengarahkan, di situ banyak yang tersesat nanti waktu sudah dewasa. Lupa apa yang terjadi di masa kanak-kanak itu. Kebingungan itu, keterusan, dan akhirnya dunia yang pimpin mereka. Jadilah konklusi-konklusi tersebut. Tapi mereka lali, mereka lupa di usia-usia itu apa yang mereka alami. Jadi kita bisa dengan mudah berasumsi bahwa memang sudah dilahirkan begini. Not true. Memang ada orang yang dilahirkan cacat tubuh. Nah kita nggak ngerti karena kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan ketidaksempurnaan. Dunia ini adalah dunia jatuh, warisan Adam dan Hawa. Tapi kita nggak perlu jatuh. Karena Tuhan Yesus sudah menebus kita. Nah kita itu hidup di dalam dunia yang ada kecacatan. Cacat. Sehingga mereka tidak bisa menikah misalnya. Secara fisik nih. Bukan berarti bahwa mereka di dalam dirinya itu ada orientasi tertentu. Sebab dosa itu bertutur kata Alkitab di dalam lubuk hati orang fasik. Saya punya seekor anjing dulu. Anjing itu sudah dikebiri. Udah dikebiri. Ya kalau anjing gak apa-apa disebut namanya apalagi sudah mati. Ya, namanya Bubble. Anjing Shih Tzu. Udah dikebiri. Masih terus cari anjing betina. Ya, masih cari anjing betina dan mencoba untuk mating atau mencoba untuk di musim kawin, mencoba untuk kawin. Padahal nggak bisa, karena dia anaknya udah banyak, kita nggak bisa terima anaknya dia lagi, makanya dikebiri. Waktu begitu saya langsung bercanda, ya bukan salahnya dia, wong anjing itu kan insting hewan. Saya tarik dia, Bubble, namanya Bubble, kamu berhentilah, jangan jadi bebal. Dosa bertutur di lubuk hati, maaf, bukan di kelaminnya. Kalau anjing instingtif, kalau manusia pikirannya. Alat seksual di tubuh orang, tubuh manusia itu pikirannya. Sekalipun dia sudah nggak bisa, nggak mampu pun, pikiran bisa nafsu. Pikiran bisa kotor. Berarti dari sini kita tahu bahwa sin, dosa, itu adalah penyebab segala macam penyimpangan dari firman. Dan sin dosa itu hanya satu obatnya, antidotnya hanya satu. Jesus Christ, Yesus Kristus. Makanya Injil harus diberitakan lewat gereja. Gereja yang tidak memberitakan Injil sudah berhenti jadi gereja. Dan Injil harus diberitakan kepada setiap jiwa lebih mudah, lebih baik. Dan Injil harus diberitakan juga lewat papa mama. Karena papa mama, di sini nanti perannya saya akan jelaskan sepanjang hari. Orang tua itu perannya itu bukan hanya kompas moral, dia juga harus menjadi penentu kerohanian anak. Karena papa mama berhentilah jadi Farisi. Papa mama harus berubah dulu. Ayat ini pertama memang menyinggung anak. Hai anak-anak, menunjukkan bahwa mereka lah ladang misi kita. Hai anak-anak, lalu lanjutan. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Katakan taatilah orang tuamu. Taati di sini itu juga artinya teladani. Nah di sini memberikan suatu balance, memberikan suatu keseimbangan. Supaya kita orang tua jangan mentang-mentang kita adalah papa mama, maka kita bisa main perintah. Kata taati di situ itu mengandung kata teladan di dalamnya. Taati ini bukan out of fear, but out of admiration. Bukan karena ketakutan, tapi karena iman yang diwariskan. Taati, itu artinya tunduklah. Tunduk di sini bukan karena ketakutan, tapi karena inspirasi. Taatilah ortumu, orang tuamu di dalam Tuhan, itu teladanilah. Makanya orang tua punya satu tugas yaitu modeling Christ. Kita semuanya adalah seorang model loh. Tapi bukan model yang berjalan dengan fashion design.
tapi kita berjalan dengan Kristus, sebuah desain untuk anak-anak kita ikuti. Orang tua tidak perlu pandai berkhotbah kalau memang bukan seorang pengkhotbah. Tapi orang tua harus bisa menghidupi firman dalam diri anak-anaknya. Kita tidak perlu banyak ceramah dan juga jangan main perintah, tapi tugas kita kalau kita dijadikan papa mama berarti kita ready. Kalau nggak ready nggak dikasih anak. Kita semua harus modeling Christ. Orang tua adalah imamat di dalam keluarga. Bermula dua-dua, nggak hanya papa mama, suami istri, tapi khususnya terlebih dulu laki-laki. Nah laki-laki zaman sekarang ini susah rohani. Karena kita busy sekali, sibuk. Sehingga kita seringkali punya alasan untuk tidak berdoa dan cari Tuhan, atau kita tidak bisa pelayanan karena kita cari uang. Cari nafkah itu boleh, tapi ingatlah sumber berkatnya itu lebih penting daripada berkatnya. Carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, bukan berarti kita itu kerja di gereja. Bukan berarti kita 1 minggu 7 hari ke gereja terus, ya enggak. Makanya di gereja kita dibatasi volunteer maupun full timer, ada batas-batas pelayanan, jangan berlebihan. Dan yang kita terapkan di gereja kita, selain hari Minggu kita beribadah, karena ini adalah harinya Tuhan, kita juga diajari untuk terlibat dalam CG, supaya kita membangun kekeluargaan dengan saudara seiman. Supaya kita itu tidak sendirian di society atau di masyarakat ini. Udah itu aja, paling ke gereja misalnya sebagai jemaat, hari Minggu, dan tengah minggu itu pun bukan datang ke gedung gereja, tapi bertemu di rumah-rumah fellowship atau bersekutu dengan saudara-saudara sevisi. Kita tidak disuruh untuk ke gereja melulu. Tetapi penting sekali Bapak Ibu Saudara, dalam segala profesi Anda itu cari kerajaan Allah itu, libatkan Kristus dalam segala sesuatu, termasuk dalam parenting Anda, dalam pekerjaan Anda. Kita sendiri harus menjadi Kristen yang otentik di dalam keluarga kita. Kekristenan di dalam diri anak kita harus bermula dari diri kita sendiri, meskipun mereka sendiri harus memutuskan ketika mereka dewasa. Zaman sekarang jangan tunggu anaknya itu dibaptis nanti waktu umur 28, itu pasti lewati dulu neraka. Kalau papa mamanya sudah masuk dalam kerajaan sorga, namanya sudah tertulis di sana, kenapa anaknya harus lewat neraka dulu? Zaman sekarang anak itu, kita punya patokan di gereja kita 12 untuk baptisan, itu ngambil sebenarnya nggak langsung berhubungan dengan itu sih. Tapi kita tafsirkan aja sesuatu yang baik dalam Alkitab. Yesus kan umur 12 sudah bisa berdialog dengan ahli-ahli Taurat. Nah, karena itu kita berikan patokan di gereja kita itu 12. Dia bisa dibaptiskan, baptis selam ya, bukan baptisan penyerahan anak, tapi baptisan pertobatan. Tapi zaman sekarang yang terus terang ya, anak itu lebih muda lagi loh. Sebelum umur 12 mereka sudah ngerti dosa, sudah sangat-sangat expert. Anak saya contohnya Jeremy di sini, Pastor Jeremy, umur 9 udah ngotot minta dibaptis. Saya waktu itu menimbang-nimbang, karena saya kasihkan patokan 12. Tapi dia benar-benar bersikeras. Umur 9 dan ketika saya interogasi ceritanya, saya kan harus uji segala sesuatu. Apakah benar-benar hubungannya dengan Tuhan itu genuine? Apakah benar-benar hubungannya itu sejati? Saya sendiri convinced, saya sendiri diyakinkan bahwa ini real deal, sesuatu yang nyata. Saya baptiskan kebetulan waktu itu kami ada di Sungai Yordan. Dan sampai hari ini juga saya melihat umur 9 adalah titik baliknya. Ada anak yang berkata waktu umur 11, aku mau ikut Tuhan. Aku mau ikut Tuhan. Ketika kita uji, kita tidak perlu interview dulu, kita tidak perlu ikutkan dia kelas, 20 kelas dulu. Tapi kalau it's genuine, anak Anda lebih awal dari 12 untuk kenal Tuhan, let's talk. Tapi saya pernah sekali waktu lagi khotbah di LA, GMS Los Angeles, waktu baptisan itu banyak spontan orang-orang dewasa, orang-orang tua langsung nyemplung itu di baptisan yang kita pakai swimming pool yang itu loh yang bisa dikembangkan. Jadi masuk sana tiba-tiba ada satu anak kecil, belum lagi umur berapa, masih umur 7 kali, datang ke saya dan berkata, I want to get baptized. Well, aku mau dibaptis. Saya curiga, saya tanya sama dia, kenapa kamu dibaptis? Semua orang dibaptis, aku mau ikut Yesus, dia bilang. Oke, good. Tapi kamu tunggu aja ya,
Kamu tunggu berapa tahun lagi bisa kok. Ya, kamu ikut Yesus dulu, baptis nanti sampai kamu di usia kamu lebih mengerti. But I want now. Aku mau sekarang, dia bilang gitu. Terus saya tanya kan, saya dapat hikmat Tuhan. Apa sih yang kamu look forward to? Kamu itu antisipasi, kamu itu kepingin apa setelah dibaptis? Aku kepingin bisa makan roti di gereja. Nah, ikut komuni itu loh, ikut perjamuan kudus. Nah, ketahuan anak kecilnya. Saya bilang jangan dulu deh, kalau kamu makan roti, gak usah di gereja, yang di luar sana lebih enak. Tapi aku mau papa mama aku makan, aku juga mau ikut makan. Dia bilang, ya nanti aja umur 9, 12 atau... Tapi jangan dibuat telat. Sampai umur 18, sampai umur 21, 25. Anda oke-oke aja, anak tidak pernah didorong ke arah Tuhan. Lu baptis oke, gak baptis oke. Katanya cinta Yesus, tapi never take Jesus seriously. Why? Yesus sendiri berkata, kalau kau percaya kau dibaptis, why? Kenapa kita tidak mau serius mendengarkan Kristus? Katanya cinta. Katanya serius. Kenapa kita gak serius mendengarkan firman Yesus? Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Itu adalah pengajaran rasul-rasul. Yesus sendiri berkata, barang siapa percaya dan dibaptis, Markus 16. Matius 28. Sebelum mereka dimuridkan, sebelum ajarkan mereka segala sesuatu yang kuperintahkan, Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku, baptislah. Nah kenapa sampai umur 48 hari ini masih alot, masih susah. Beberapa di sini masih udah umur 52. Enggak, ogah-ogahan, enggak hari ini. Why? If you love Jesus, if you believe, you say you believe in Jesus, Anda berkata Anda percaya Yesus, why? Compromise His word. Kenapa kita mengkompromikan firman-Nya? Orang tua harus menjadi kompas, menjadi teladan. Kita sendiri jangan lelet kalau taat sama Tuhan. Kita nggak harus pandai khotbah, tapi kita harus jadi firman berjalan. Menjadi contoh otentik kekristenan bagi anak-anak kita sendiri. Karena di Alkitab dikatakan di ayat 1 kalimat terakhir, karena haruslah demikian. You see, ortu papa mama adalah discipler, mau nggak mau, meskipun kita tidak punya titelnya, kita juga bukan PDP, pendeta pembantu, kita juga bukan STH, sarjana teologi ya. Kita semuanya itu discipler atau yang harus memuridkan, turut memuridkan putra putri kita sendiri. Dan God's discipleship, pemuridan Tuhan itu selalu sifatnya long term. Pemuridan Tuhan itu sifatnya long term. Jadi papa mama jangan merasa, tapi aku belum cukup baik. Gak apa-apa, jadilah lebih baik loh. Aku belum cukup benar, jadilah benar lah mulai hari ini. Karena discipleship dengan anak itu sifatnya long term atau berjangka panjang. Amin. Dan biarkan haruslah demikian itu gini loh. Harusnya begini. Hubungan papa anak, orang tua anak itu harusnya begini secara rohani. Bukan bersifat pengobatan. Kalau bersifat pengobatan sudah agak terlambat, tapi belum telat. Dalam Kristus tidak ada kata terlambat. Harusnya sifatnya pencegahan, bukan pengobatan. Tapi sekarang banyak orang tua yang seperti lepas kendali sama putra-putri sendiri. Sama anak-anaknya rasanya sudah dia tidak berkuasa. Sehingga dia teriak kanan kiri, tolong, siapa bisa tolong anakku? Beritahu sama anakku untuk berubah. Tolong beritahu anakku untuk ke gereja. Kalau saya sih bolak-balik langganan, beberapa orang berkata, tolong Pastor Philip, beritahu anak saya supaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Cuman saya itu gak tega, hati saya itu gembala. Saya itu bukan yang pendeta yang keliling-keliling sikat kiri kanan lalu habis itu cabut dari situ. Enggak, di sini saya itu gembala. Hati saya itu masih gudulu sebelum apa-apa. Hati saya itu kan tergerak oleh belas kasihan. Tapi kalau saya tega, saya akan ngomong gini, loh suruhlah sendiri, jangan suruh saya. Kalau saya tega, saya akan berkata kalau saya disuruh, tolong suruh anakku untuk sungguh-sungguh. Saya bisa bilang sama orang tua itu, loh kamu yang suruh dia, kok suruh saya? Anak siapa itu? Kenapa kita cuci tangan, hai Pilatus? Setelah menyalibkan Yesus, kenapa kita cuci tangan terhadap anak cucu kita sendiri? Why? Kalau memang yang paling penting dalam hidup ini adalah kerajaan sorga dan kebenarannya loh ya, kenapa kita cuci tangan? Sedangkan kalau urusan anaknya sekolah di mana, sekolahnya bergengsi atau tidak, anaknya diurusi sejelimet-jelimetnya, sespesifik-spesifiknya. Karena kita menitik beratkan akademis, which is good, sesuatu yang bagus.
Tapi tahukah Anda bahwa akhirnya yang membuat anak Anda happy suatu hari itu bukan academic achievement mereka atau pencapaian akademis mereka. Buat apa seseorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Pada akhirnya membuat anak itu sungguh-sungguh mengalami rencana Bapa. Itu karena dia mengikut Yesus. Dan bagaimana dia bisa ikut Yesus kalau dia tidak punya teladan? Harusnya papa mama yang paling ngotot, anak harus ke gereja. Saya sama istri saya, sama anak-anak, itu harus. Tapi ini mam, ada gini. Enggak, kalau memang kamu pelayanan, kamu pelayanan. Kami yang ajarkan, tapi kami berhak mengajarkan, mereka juga enggak bisa bantah karena kami menunjukkan dulu. Waktunya CG. Tapi enggak apa-apa lah mam, sekali bolos sekali. Enggak apa-apa lah. No, gimana? Ya. Karena maminya sudah langsung tahu aja, enggak perlu tanya sama saya dulu, kita satu suara. Karena itu janganlah gegeran di depan anak, janganlah berbeda opini dalam hal-hal yang inti. Anak akan melihat crack atau keretakan itu. Ya. Coba tanya Daddy. Mamanya kan bilang begini, Daddy juga akan suruh kamu ke CG. Oh iya, untuk saya kadang-kadang gak apa-apa lah mam, sekali-kali yang. Tapi kalau setelah istri saya ngomong begitu, gak jadi deh. Iya saya diingatkan, iya betul ya. Saya harus tegas, di rumah maupun di gereja harus tetap sama. Ya betul, setuju sama mami. Tetap harus ke CG, meskipun mami Daddy gara-gara itu tidak bisa ajak kamu ke sesuatu yang sangat fun, misalnya. Suami istri harus saling mengingatkan, kadang-kadang yang suaminya yang lemah, istrinya harus tegas. Kadang-kadang istrinya yang lemah, suaminya harus tegas saat itu, tidak boleh sama-sama lemah. Sebab anak membutuhkan kita, dan kita adalah perisai iman mereka. Suami istri harus sepakat untuk mendidik anaknya dalam takut akan Allah. Mesti sepakat. Ya. Karena haruslah demikian. Anak itu tidak boleh menjadi medan perang, harus dimenangkan. Mereka harus menjadi medan pemuritan. Untuk terus dibimbing dalam Tuhan. Jangan tunggu sampai titik pengobatan, kita baru setelah itu berusaha. Tapi kita harus berada selalu di level prevention atau pencegahan. Tidak perlu anak itu melalui lembah yang buruk dulu, baru mereka bisa kenal Kristus. Kalau papa mamanya sudah kenal Kristus, mereka harusnya sudah berjalan di jalan yang benar oleh karena namanya. Dan sudah berjalan selalu melewati rumput hijau dan air tenang, bukan berarti mulus tanpa masalah. Tapi mereka mengenal Allah di setiap musim kehidupan mereka. Orang tua, apakah ini too much? Apakah ini keterlaluan untuk diterapkan? Tidak. Kalau Anda merasa apa yang saya sampaikan ini standarnya tinggi sekali, jangan rendahkan untuk mencocokkan diri dengan situasi Anda sendiri. Mari kita sama-sama bertumbuh di dalam Kristus. Kita kejar ketinggalan kita. Saya percaya dalam Kristus ada pengharapan, berarti tidak ada kata terlambat kalau kita mau hari ini. Amin Bapak Ibu. Dalam parenting juga kadang-kadang kita masih buat kesalahan. Seperti saya katakan tadi, discipleship atau pemuritan itu jangka panjang. Karena itu kalau Anda membuat kesalahan dalam parenting, gak apa-apa. Mungkin marah berlebihan segalanya, tinggal minta maaf, jangan gengsi. Karena I'm sorry adalah satu sifat Kristiani. Coba katakan pada anak Anda, sorry ya. Bolak-balik di dalam sejarah, dalam keluarga kami. Ketika saya sendiri mungkin miss dalam 1-2 hal, saya pasti ngomong sorry sama anak-anak saya. Dan saya bersyukur, kita tidak perlu jadi sempurna parents atau orang tua yang sempurna. Tapi di mana ada kasih, di situ kasih itu akan menutupi banyak sekali kesalahan. Asal ada kejujuran, akan sangat mudah anak itu bisa murah hati sama kita. Saya pernah sekali minta maaf sama anak saya karena mungkin saya terlalu tegas, terlalu keras. Saya bersifat lebih tegas sama anak sendiri malah daripada sama orang lain. Sama anak orang lain. Anak orang lain saya bisa sungkan. Kalau anak sendiri, kalau bukan saya siapa lagi? Kadang-kadang saya tegas dan terlalu tegas. Nggak pernah pukul tapi saya tidak pernah main tangan. Tapi ketika saya agak sedikit kelebihan, agak sedikit berlebihan maksudnya. Saya minta maaf sama mereka. Tidak pernah sekalipun dari 3 anak kami. Kalau saya bilang sorry itu mereka berkata, aku benci. Tidak pernah. Yang selalu berkata, it's okay daddy. Because there's so much love in our family. Tapi love tidak berarti kita itu kompromi. Oh love lah, lu mau LGBT, papa mama mengasihimu apa adanya. Oh, kalau itu terjadi, seperti Yesus menyucikan bait suci, tunggang balikkan semua perabotan. Kalau itu terjadi, jangan kau harap papa mama berkata, I love you for whatever you are. Sorry, papa mama pasti akan membantumu keluar dari lubang setan ini. Aku tidak bisa terima ini sebagai standar. Orang tua harus pekat, bukan hanya sama hadirat Tuhan, tapi sama firman. Kita harus tahu what's right, what's wrong. Di zaman Eden ini segala sesuatu tidak ada yang absolut. Kita harus tahu hitam itu apa, putih itu apa. Abu-abu pun harus tahu ini abu-abu muda atau abu-abu tua.
Kita harus tahu, orang tua harus tahu firman. Lanjutkan, hormatilah ayahmu dan ibumu, ayat 2, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ayat 2 dan 3 tidak saya bahas dari sisi yang klise, yang klasik seperti yang orang seringkali bahas, yaitu yaitu kita harus, ini adalah suatu perintah Allah yang datang dengan janji, sementara yang lainnya nggak ada janji apa-apa. Kalau kamu tak patuh sama orang tua, hidupmu akan panjang. Saya tidak akan bahas dari sisi itu, saya bahas dari sisi ayah dan ibu. Hormatilah ayah dan ibumu, hormatilah ayah ibumu. Wow, ini sungguh-sungguh seperti suatu tekanan batin buat papa mama. Kita tuh di posisi yang sangat bergengsi di hidupan anak-anak kita. Hormati, itu bukan untuk kita nikmati hormat mereka, tapi untuk kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena anak-anak kita itu look up ke kita. Berarti dari ayat ini saya mau sampaikan, bahwa orang tua atau papa mama adalah the spiritual formation of their children. Atau papa mama adalah formasi rohani anak-anak mereka. Itu sungguhan. Selain itu, kita juga adalah kompas moral mereka. Kita juga adalah emotional safety mereka, kita juga adalah rasa aman mereka. Seperti saya katakan, tidak ada orang tua sempurna. Dari waktu ke waktu kita berhutang sama anak-anak kita, maafkan papa ya, maafkan mama. Tapi ya nggak sering-sering, kalau maafkan setiap kali itu papa mamanya kurang percaya diri. Atau kalau maafkan terus-terusan, itu berarti papa mamanya salah terus. Tapi kita harus menciptakan rasa aman. Rasa aman itu bukan dari orang tua yang otoriter, tapi juga bukan dari orang tua yang liberal. Nanti di ibadah ketiga saya akan sampaikan, orang tua yang liberal itu adalah permulaan kekacauan di dalam keluarga. Kita harus mengerti batasnya di mana kapan kita tegas, kapan kita itu toleran. Ya, dan kita tahu bahwa orang tua adalah emotional safety, emotional net, atau adalah jaring emosinya. Jaring, kalau Anda lihat sirkus ya kadang-kadang itu kita bisa ketar-ketir lihat mereka itu melayang kanan, melayang kiri. Saya itu ketakutan loh kadang-kadang kalau lihat begituan. Tapi waktu saya lihat ke bawah ada jaringnya, aman. Aman. Orang tua itulah jaring aman. Itulah sebabnya nanti di kebaktian keempat saya jelaskan, cerai itu tidak membantu. Sungguhan tidak membantu. Man the relationship. Perbaiki hubungan itu jauh lebih menolong. Ya. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kata janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu adalah kita tidak boleh pakai anger sebagai tool atau alat untuk mengintimidasi. Rasa marah kita itu harus bisa ditranslate atau diterjemahkan ke dalam keputusan-keputusan yang tepat, termasuk disiplinary atau termasuk keputusan untuk mendisiplin mereka. Ya, di dalam kata hajar, ada kata ajar. Jangan hajar kalau tidak mau mengajar. Tapi orang yang mengajar harus tambahin satu H kalau diperlukan. Hanya diperlukan. Hajar mereka, tapi bukan dengan rotan jasmani, tapi dengan rotan dengan rotan jiwa. Ajari mereka. Hindari untuk reaktif dikit-dikit pakai amarah. Jaga yang namanya komunikasi itu terbuka dan aman dengan mereka, tapi aman sekali lagi itu bukan berarti papa mamanya yes man sama anak-anaknya. Itu justru akan menciptakan rasa tidak aman dalam diri mereka. Mereka nggak tahu batas-batasnya. Nanti jangan-jangan kalau papa mamanya tidak berhasil ajar mereka, makanya keluar anak yang kurang diajar. Nanti jangan sampai dia diajari sama bosnya lewat PHK. Jangan sampai dia diajari oleh lewat temannya nanti yang akan hajar dia, mengecewakan dia. Jangan sampai dia nanti akan dibully di luar sana karena dia nggak ngerti gimana melindungi diri. Dia bahkan nggak tahu batas-batasnya apa. Saya selalu ngomong sama anak-anak, kalau papa mama enggak ajar kamu, dunia tuh ajar kamu. Kamu pilih kamu diajar papa mama atau diajar sama dunia. Kalau kamu diajar papa mama, kamu keluar itu udah lengkap, kamu udah siap menghadapi dunia. Kamu belajar dari mereka masih ada sih, tapi sedikit-sedikit saja. Tapi kamu belajar lebih besar dari Tuhan, dan dari orang tua, dan dari gereja. Jangan bangkitkan amarah mereka, bicaralah kepada anak-anak Anda sebagai perwakilan Tuhan. Jangan bicara sebagai jaksa, bicara itu sebagai penuntun sejati. Mari kita lihat sekarang kalimat terakhir, lalu saya akan kasih poin-poin Anda, cukup banyak poin-poin Anda bisa catat. Makanya hari ini ibadat, tetapi firman yang saya bagikan semacam seminar. Didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Katakan didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi orang tua otomatis merangkap perannya. Dan peran ortu itu otomatis kalau Anda melahirkan anak. Itu biologi. Tapi peran rohani itu harus dibangun pelan-pelan. Dan itu harus disengaja di zaman di dunia yang sangat tidak rohani ini. Nah, saya menemukan bahwa bagian ini banyak orang Kristen bolong.
Karena jadi orang tua, apalagi mencari nafkah, bersyukur dulu. Kalau papa mama kita itu bertanggung jawab atas kita, kita disekolahkan, kita dikasih uang saku, kita itu tidak pernah kurang sandang pangan papan. Tapi kalau bisa ya tambah satu lagi, ini akan lengkap. Jadilah penuntun anak-anakmu secara rohani. You see, anak-anak tidak akan menuntut Anda berkhotbah kok. Tapi kata-kata Anda akan berbobot. Anda ngomong sesuatu sesuatu itu pasti akan dipertimbangkan oleh mereka. Bangun hubungan itu aman. Be a faithful guide. Tugas kita hanyalah mendidik mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saya ulang. Tugas kita adalah mendidik mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Itu tugas kita. Sisanya itu tugas Roh Kudus. Tugas kita hanyalah menjadi a faithful guide. The rest will be the Holy Spirit's job. Tugas kita hanyalah menjadi penuntun sejati dalam kehidupan mereka yang berusaha. Gak usah sempurna, sorry lah. Kalau memang kita salah, nanti Roh Kudus lah yang akan mengubah hati mereka. Dari kecil kami ajari anak-anak kami. Pengajaran mama dan pengajaran papa itu ada bedanya. Kalau Anda baca di Amsal 31 itu kan tentang ibu itu wanita yang takut akan Allah, wanita Amsal 31. Tapi kalau Anda lihat itu ada satu raja namanya Lemuel, itu dapat nasihat dari ibunya. Pengajaran mama itu beda dengan papa, karena itu jangan diwakilkan. Salah satu, papanya berkata biar mamanya jangan ngajar, mamanya berkata semua papa. Pokoknya yang penting dekat papa, mama shopping doang. Salah. Pengajaran mama dan pengajaran papa itu dua hal yang berbeda tapi saling melengkapi. Kalau nggak gitu, pasti niscaya Tuhan itu akan buat semua anak itu lahir dari pusernya Adam. Waktu kecil mereka ketawa, waktu kecil saya beritahu, kamu tuh lahir dari papa loh. Hah? Anak saya salah satu, saya kan suka isengin anak. Hubungan di rumah itu nggak kaku, nggak takut, nggak diisi rasa takut, enggak. Sama anak itu juga seperti sahabat. Kamu lahir dari papa, kamu ini, kamu. Kadang-kadang saya acak. Siapa dulu, dua itu lahir dari mama. Kamu dari papa, kok bisa? Papa suatu hari makan sambal, besok mules. Oh, lalu mereka marah, Daddy ini masih kecil ya, candaan gitu masih mempan dia. Wow, tadi aku hampir percaya lu, Dad. Gitu ya. Pengajaran orang tua itu beda. Saya apa yang diajarkan sama maminya, apa yang diajarkan oleh papanya. Dan waktu saya ajarkan suatu hari, dada gini. Saya janji berkata pada Tuhan setiap kali doa sama istri saya untuk anak-anak. Tuhan, tugasku itu cuma sekian, tugasku itu kecil. Meskipun dari sisi sini kerasa berat komitmennya. Tapi I pray, sisanya itu harus Engkau loh Tuhan. Kalau Engkau tidak seperti suara Nabi bersabda di rumah ini, aku gak akan bisa mempan sama anakku. Apalagi semakin dewasa nanti. Aku minta ya Tuhan Yesus, takut akan Tuhan itu adalah roh. Itu bukan dari saya hanya benih firman. Bukan hanya benih, kalau benih firman aja gampang. Tapi saya harus belajar melakukan firman sebelum itu saya benihkan dalam diri mereka sebelum saya taburkan. Saya harus labkan dulu. Saya tes labkan di sini dulu sebelum akhirnya itu aman untuk saya taburkan. Peran dari sisi sini rasa berat, tetapi sebenarnya terlalu kecil. Aku minta peran besarnya itu Roh Kudus. Engkaulah senior partner, engkaulah mitra seniorku, aku adalah mitra juniormu, aku dan istriku. Suatu hari anak saya kalau melakukan suatu kesalahan apa itu datang ke saya, datang nangis. Dad, aku salah. Wow. Itu bukan sekali dua kali. Kalau kita sebagai pelayan Tuhan, kita hanya bisa menemplak orang dengan Roh Kudus saat kita KKR. Itu satu hal. Tapi kalau yang ditemplak adalah anakmu sendiri. I think the Holy Spirit is alive in your life. Roh Kudus benar-benar hidup di dalam hidupmu. Nah, saya tidak lakukan apa-apa. Mereka tidak ngomong, saya nggak tahu. Mereka datang dan mengaku. Kita hanya menjadi faithful guide aja. Menjadi penuntun sejati. Sisanya itu nanti Roh Kudus yang akan bekerja. Saya kasih 4 poin dulu, lalu nanti saya akan tunjukkan bagaimana caranya kalau anak mengutarakan ketertarikan terhadap sesama. Nanti yang pertama dulu ya, 4 poin pertama dulu tulislah. Mulai ini kalau bicara tentang membimbing seksualitas anak di era LGBT, selalu kita mulai dari identitas anak dalam Kristus. Itu yang kita taburkan dalam diri mereka. Bukan identitas seksual mereka. Kejadian pasal 1 ayat 27 munculkan. Tulis dulu ya poinnya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi harus jelaskan ke anak pertama-tama, apalagi kalau masih kecil ya, anak atau cucu Anda, jangan mulai langsung dengan identitas seksual mereka, tapi mulailah dengan identitas mereka in Christ, dalam Kristus dulu. Kalau kita belum apa-apa langsung ke duduk perkara, sedangkan belum dapat oyot atau akarnya,
akar segala sesuatu tentang kehidupan ini selalu pada Kristus dulu. Karena itu anak sedini mungkin kalau mendapatkan parenting yang sehat itu lebih aman. Karena kita ajarkan mereka takut akan Tuhan. Dan mengajarkan identitas mereka dalam Kristus itu berarti mereka harus diyakinkan bahwa mereka dikasih. Dan mereka itu disayang oleh Tuhan. Mereka dikasih dan juga dicipta oleh Tuhan. Dan untuk ngajar itu ke anak, kita perlu mengajar mereka dengan tindakan. Kalau kita ngomong kamu dikasih Tuhan tapi kita hajar mereka dengan tangan, mereka akhirnya tidak percaya yang papa mama katakan. Mulut dan tangan kita harus selaras. Manusia hidup itu tidak boleh ada ketimpangan antara kata-kata dan perbuatan. Itulah sebabnya yang pertama-tama kita harus tanam dalam diri mereka adalah child, anakku, Tuhan cinta padamu. Tuhan yang ciptakan kamu loh. Saya bisa bercanda gitu, ujungnya saya beritahu kalian semua adalah ciptaan Allah. Tuhan yang menciptakan dan titipkan ke kandungan mama. 2, ajarkan dengan jelas rancangan Allah tentang seksualitas mereka. Kejadian 2 ayat 24. Jadi kita mulai jelaskan desainnya dari Tuhan. Karena sekarang ini zaman Eden. Kalau Anda di Indonesia puji Tuhan ya, di Asia masih aman. Saya punya teman yang ada di Eropa, itu dia pindah negara gara-gara kurikulum SD dituliskan. Bukan hanya LGBT is okay, tapi ditunjukkan bagaimana, ya karena itu negara bebas. Bagaimana laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Dan dia dapat kurikulum, waktu dia dapat ini semuanya ada diajarkan di SD. Dia caw dari situ. Mendingan aku kehilangan benefit di sini daripada aku kehilangan anakku. Gimana aku bisa lawan? Tiap hari itu diajarin di sekolah. Dan ada gambar-gambarnya. Menjijikkan. Karena itu orang tua harus kuat. Karena sekuat-kuat sekolah, lebih kuat lagi di rumah. Karena di rumah mereka tidur, mereka makan. Mereka hidup sehari-hari. Perangnya akan terjadi, tetapi kita harus perangi dari sisi ini. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Coba lihat laki, coba dilihat di sana istrinya perempuan. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Kembali ke poin, ajarkan dengan jelas rancangan Allah tentang seksualitas mereka. Beritahu bahwa pernikahan yang sah adalah antara seorang laki-laki dan wanita. Dan mereka diberkati dalam nama Tuhan di gereja. Kalau Anda bisa sampaikan ini dengan simple, dengan bahasa yang sederhana, mereka ngerti kok. Sebelum masuk ideologi-ideologi dunia yang nggak menentu ini. 3, bedakan antara pencobaan, ketertarikan, dan perilaku dosa. Nah ini perlu diterapkan. Mulai definisikan dosa itu apa, what sin is. Bedain antara pencobaan, baru digoda, baru tertarik, atau perilaku sungguhan, sudah sampai ke perbuatan. Yakobus 1 ayat 14 dan 15 bunyinya, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Lanjut. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, tunggu ya, di level ayat tadi itu pencobaan belum dosa, tapi karena just because hanya karena belum berdosa saat dicobai, janganlah kau mencobai dirimu sendiri. Lari hai Yusuf, larilah dari istri Potifar itu. Jangan justru cemplung masuk kalau pertemanan itu mengganggu, kalau kita tahu bahwa itu toksik, jangan kau pertahankan dan jangan dinetralisir. Maaf ya, ada di sini yang mau makan kotorannya sendiri, tapi dinetralisir loh. Di Jepang kapan lalu ada satu, saya tidak tahu itu benar atau enggak, itu sama mereka itu bukan kayak, maaf ya, urinnya sendiri dinetralisir, demikian rupa-rupa jadi air jernih, tapi kita tahu bahwa itu urin sendiri, gak maulah minum. Kenapa kok ada pertemanan yang dipertahankan? Karena sudah tahu itu jelas toksik ke arah narkoba dan homoseksualitas. Kenapa kau pertahankan, tetap jadi teman? I don't understand. Itu sama dengan minum urin sendiri, minum dosa sendiri. Bukankah Yesus berkata, gouge it out. Cungkil matamu itu bukanlah perbuatan fisik. Tapi kalau kita mau bertobat, itu radikal, cabut. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi kita harus memberitahu pada anak-anak kita, nah, being tempted doesn't mean that you've sinned. Kamu masih dicobai bukan berarti kamu sudah berdosa. Identitasmu tidak perlu terpengaruh. Dan kamu tidak perlu membawa itu sampai ke perilaku. Kalau kamu dicobai, kamu masih digoda. Lari, kamu masih punya kesempatan untuk meninggalkan itu. Kamu punya kesempatan untuk tidak masuk ke situ. Kamu punya pilihan.
Jadi kita jangan langsung dikit-dikit langsung alergi, langsung dosa loh. Kita kasih solusi. Yang keempat, yang penting adalah tadi ini. Ya, jadilah teladan Kristen yang menarik dan otentik bagi mereka. Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7 bunyinya. Apa yang kuperintahkan padamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Terus, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Perhatikan ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Bagaimana supaya pengajaran kita nggak jenuh? Kita harus menjadi contoh yang otentik, artinya genuine. Orang tahu bahwa kita nggak munafik, kita tahu bahwa kita hidup itu meskipun kita masih kadang-kadang terseok-serok untuk menghidupinya, kita masih juga struggle, kita masih bergumul, kadang-kadang kita sendiri pun masih buat salah, tapi asal kita jujur mengakuinya, orang akan melihat usaha kita, dan itu yang membuat kita otentik di depan mata anak-anak kita. Dan juga selain itu, sesuatu yang menarik. Lihat papa mamanya menjadi inspirasi. Saya doalah di gereja kita akan latih anak-anak demikian rupa dan memperlengkapi Anda, supaya nanti anak-anak kita itu tidak perlu mengidolakan selebriti-selebriti dunia. Tapi yang mereka idolakan, jangan ada idol sih sebenarnya, idol lebih baik itu Tuhan saja, tetapi orang tua adalah gambar dekat bagaimana mengikuti Tuhan. Ya, saya doakan supaya Anda lah menjadi pahlawan-pahlawan anak-anak Anda. Jadilah teladan Kristen yang menarik, otentik bagi mereka. Nah, saya tambahkan, ini Anda bisa catat dengan cepat, respon tepat jika anak ekspresikan ketertarikan dengan sesama jenis. Nanti terakhir saya keluarkan lagi untuk Anda bisa foto semuanya, no worries ya. Oke, jadi kok dikeluarin poin 1, belum ya? Oh ya udah ketahuan ya. Tapi saya katakan, saya kasih good news dulu, kalau mereka di usia sebelum pubertas, mereka belum menentukan, malah justru seringkali masih eksperimentasi. Gimana ya kiranya kalau aku senang sama itu ya, padahal sesama, masih belum jadi. Saya pikir kabar baiknya juga, sekalipun sudah lewat puberti, mungkin di usia remaja bahkan usia dewasa, mereka begitu, tetap ada obatnya. Yesus tetap adalah obat bagi orang berdosa, katakan amin. Oleh karena itu number one, kalau sampai anak mengekspresikan ketertarikan dengan sesama jenis atau cucu atau siapa atau ponakanmu satu, tetap tenang. Jangan kau panik. Ya. Karena respon Anda pertama itu sangat menentukan pembicaraan. 2, dengarkan tanpa panik. Jangan langsung kudu mau menyelah, langsung mengkoreksi, langsung marahi. Ini kita akan buat kesalahan seperti ini bukan hanya soal LGBT, tapi soal apapun juga terhadap anak-anak kita. Wah, karena kita ketakutan kita ketika dia sebut sesuatu, itu langsung alergi kita nyala, langsung kita sikat. Jangan. Kita semua pasti pernah membuat kesalahan seperti ini, termasuk saya. Tetapi dengarkan dulu tanpa panik. Karena peperangannya belum usai, waktu Anda dengarkan, itu baru mulai. Percayalah Tuhan beserta denganmu, kalau Anda berada di pihak yang benar. 3, hindari bahasa yang mempermalukan. Jangan kasih label-label, yang namanya lebih parah daripada body shaming, adalah gender shaming. Papa malu loh punya anak B.NCI, buncis, B.NCONG. Jangan dibuat gurauan, karena itu justru akan menjadikan. Nah ini kesalahan banyak, tapi nggak bisa salahkan siapa-siapa ya, mau gimana. Teman-temannya suka bercanda soal dia. Lama-lama dia merasa, hey, maybe it's true, I'm like that. Kita lihat ada satu orang yang mungkin sedikit gimana gitulah. Ya, laki tapi gerak-geriknya medok wanita. Lalu habis itu nanti di sekolah, semua panggil dia dengan nama itu. Dan dia tumbuh dewasa, papa mamanya kasih dia nama bagus. Ya, nggak tentu namanya bagus, tapi namanya bagus gitu loh, oke. Tapi dia dikasih nama bukan bagus, tapi B.CONG. Lama-lama dia dipanggil itu sama sekolahnya. Ya jadilah. Makanya itu bullying itu sangat jahat. Kalau fisik aja nggak apa-apa. Ajari taekwondo selesai dia. Nggak ada yang berani sama dia, ajari karate, ajari jujitsu. Tapi ngapain sih berantem gitu bisa selesai nggak? Tapi yang namanya verbal, emosional, Anda lengkapi enggak anak Anda dengan penerimaan di rumah dan dikasih firman, dikasih tahu caranya handle gimana enggak?
Kalau orang-orang manggil dia seperti itu, Anda harus beritahu kamu enggak begitu. Kamu bukan itu. Tuhan menciptakanmu seperti ini. Makanya itu yang keempat, tunjukkan kasih tanpa syarat. Kalau sampai anaknya berkata, "Ma, aku kok senang sama ini." Kalau ngomong, kalau ketahuan, tunjukkan kasih tanpa syarat juga. Jangan langsung Anda menarik diri dari anak Anda secara emosi karena Anda malu. 5. Ajarkan fondasi Alkitab yang tentang seksualitas secara bertahap dan sesuai usia. Saya tambahkan, Anda bisa tambahkan itu, secara bertahap dan sesuai usia. Saran saya misalnya kalau anak dari umur 5 sampai 10, di bawah 5 mungkin nggak ngerti, Anda bisa cukup menunjukkan padanya, memberitahu padanya bahwa pernikahan itu adalah idenya Allah. Atau anak umur 5 sampai 10 bisa ngerti kok. Mami, daddy, papa, mama nih married hari ini, jadi papa mama itu karena idenya Tuhan. Dan pastikan loh ide Tuhan bagus, tapi habis itu Anda berantem terus, dia berkata, God had a bad idea. Tuhan punya ide yang sangat buruk. Ini idenya Allah. Anda bisa ajari pada anak-anak Anda bahwa marriage is God's gift. Ya, dan Anda ajari juga badan mereka itu oke, badan mereka itu baik. Saya ajari anak-anak saya dari kecil. You see, kamu tidak usah nginep-nginep kemana-mana, sana-sini. Hati-hati ya dengan yang gitu-gitu. Bukan berarti kita jadi orang yang paranoid juga bukan, tapi harus bijaksana. Jangan cul-culan soal begitu. Tidak boleh siapapun juga. Pegang badanmu dengan cara yang membuat kamu risih, tidak enak, atau pegang bagian badan tidak boleh. Papamu aja tidak pernah gitu sama kamu. Hati-hati, kamu tidak boleh masuk satu kamar dengan siapa. Baik itu dia itu temanmu, orang yang di usia tidak boleh. Nggak, selalu tanya sama kita. Jadi tidak bisa. Badanmu itu berkat Tuhan. Mereka belum ngerti hormonnya gimana, tapi saya ajari mereka untuk protect badan sendiri. Diajari. Umur 11 sampai 13 mungkin bahasanya agak beda, yang disebut dengan ajarkan fondasi Alkitab tentang seksualitas secara bertahap dan sesuai dengan usia itu. Mungkin yang di usia 11 sampai 13 itu lebih ke ajari mereka kalau kamu mulai senang sama orang itu oke loh. Tapi kamu jangan berbuat sesuatu terhadap itu. Attraction mungkin di usiamu sekarang ini, senang sama orang. Dulu waktu di usia kamu lebih kecil, sama ini hihi nggak mau, tapi sekarang mulai ha. Dulu kan nggak mau hihihi, cowok sama cewek hihihi loh, masih usia TK, SD gitu hihihi, mulai tuding-tudingan. Tapi di usia 11, 13 mulai kepingin gandeng-gandengan. Saya ajari sama mereka, badanmu mulai berubah. Jadi kalau kamu tiba-tiba ada keinginan segalanya itu, bukan berarti kamu harus lakukan sesuatu. Ngomong aja, salurkan dengan baik dan benar. Saya pernah ngomong dengan anak saya, waktu itu saya ajak kita makan es krim sama-sama. Karena anak saya suka makan. Anak siapa yang gak suka makan, dia kan? Duduk sama-sama. Itu saya ajari, waktu di usia-usia 11-13 itu mungkin ya. Saya bilang, gini loh, kamu kalau jatuh cinta itu gak apa-apa. Jadi saya selalu yang akan inisiatif, ini tugas sudah bagi tugas sama mamanya. Kalau masalah tentang hidup cinta mereka, papa yang perlu banyak cover tahu. Dan dengan cowok seperti apa, dengan cewek seperti apa, masukannya beda. Lalu habis itu suatu hari saya ajak salah satu anak saya makan es krim sama-sama, tuh lagi makan es krim di sebuah mall. Lalu saya ngomong-ngomong gini, kamu senang sama orang siapa sekarang? Ngomong aja gak apa-apa, hati-hati jangan ketawa. Maksudnya kalau Anda tanya gitu lalu diberitahu, ketawa lu buta, jangan gitu. Dengan ngomong soal itu jadi hilang bisanya. Sengatnya tidak ada. Dia ceritakan, oh iya, lalu saya mulai cerita. Papa dulu juga pernah suka sama orang, SD suka sama orang, lama suka sama orang. Wah senang banget, tapi untung gak pacaran lah apalah segalanya untung, kenapa? Ya ternyata hari ini, itu sama sekali bukan tipe papa. Oh iya gitu ya Dad, iya. Aku ketemu sama your mom, how I met your mother gitu lah ya. Gimana aku ketemu sama mamamu gitu, semua dia tahu ceritanya. Wah itu ya, I know I found my true love. Itu ya bisa benar-benar gak ada angin, gak ada awan. Itu di mall kita lagi makan dan sama-sama ngadap ke depan. Tiba-tiba jalan, ding, orang itu yang saya pernah suka. Ini beneran Tuhan. Pas lewat, tapi saya harus respect sama semua orang. Setiap orang kan relatif ya, relatif. Tipe-tipe setiap orang itu beda-beda. Tipe benua pun lain kok. Korea punya idealismenya sendiri gini loh cantik. Coba ke India, beda. Lain, Afrika lain lagi. Ya, lain lagi. Tapi waktu lewat gini, kita sama-sama lihat, tapi itu orangnya saya bilang. Tapi dia lewat gitu. Ya tentunya kita tidak sapa-sapaan. Tapi saya masih ingat itu orang lewat itu. Tidak usah tanya ya. Ingat ya Jer?
Terus dia lihat papanya. What did you see in her? Karena dia benar-benar bukan tipe kami. Dia bilang namanya SD, kelas 3, kelas 4. Bukan tipe, dia tahu, itu bukan tipe daddy. Jadi lihat apa di dalam dia? Enggak boleh menghina. Tapi dia bilang, iya makanya itu Jer. Kalau sampai dia jadi dan dia benar-benar, dia mungkin juga, saya juga mungkin bukan tipenya orang itu. Enggak boleh GR. Kalau sampai jadi Jer, saya bilang, setiap bangun tidur every day in the morning, saya akan nyanyi gini, bangun tidur, lihat orang yang bukan tipe saya, nggak cocok sama saya. Kalau saya waktu kecilnya itu ngotot, harus sama dia, nanti besarnya terpaksa. Nah kalau setiap kali saya bangun tidur di samping orang itu, sama loh ya, fair ya, orang itu di samping saya, sama-sama kita bisa nyanyi, bangun tidurku terus mati. Baru gosok gigi. Kita bisa kata, aduh ini lagi. But that's not the case today with my wife. Setiap kali saya bangun, saya bersyukur, you're the most beautiful creature in this world. Kamu adalah makhluk yang paling cantik di seluruh dunia. Belum makeup, belum apa, you're the most beautiful. Saya bilang sama anak saya, oh gitu ya, lalu kita sama-sama ketawa, tidak menghina orang. Saya juga bukan tipenya, kita makan es krim sama-sama, ayo tos, segalanya. Akhirnya kita semua sama-sama sepakat bahwa, just because kamu tertarik, badanmu berubah, doesn't mean you have to do something. Lakukan sesuatu terhadap itu. Umur 14 ke atas lebih banyak tekankan pada identitas. Itulah sebabnya banyak mereka harus diantar ke AOG. Di situ mereka diajari who they are. Bukan dari sisi papa mama only, tapi dari sisi peer atau dari sisi teman sebaya. Identitas, karena diajari sama mereka, kamu tidak harus ikuti culture atau kebudayaan yang ada di sekelilingmu. Kamu berani lawan arus kalau kamu cinta Yesus. Itu enggak bisa hanya papa mama yang ngomong. Kalau papa mama yang ngomong, dia akan berkata, ya papa gampang ngomongnya, papa sudah tua. Tapi kalau mereka lihat teman-teman mereka semua seusia sebaya, kita lawan arus, kita lawan bareng. Beda. Umur 14 lain lagi strateginya. Cepat aja, dengan ini saya selesai. 6, pisahkan identitas dalam Kristus dari perasaan dan pengalaman. Itu tadi persis seperti yang poin sebelumnya yang saya beritahukan. Bedakan antara pencobaan, ketertarikan, dan perilaku dosa. Ini pisahkan identitas dalam Kristus dari perasaan dan pengalaman. Jadi biasakan bahasa seperti ini. Kamu adalah seorang anak Tuhan yang bergumul dengan perasaan tertentu. Kamu adalah seorang anak Tuhan yang sedang hari ini masih mencoba menemukan identitas dirimu. Kamu seorang anak Tuhan yang sedang dicobai, digodai di area ini. Tekankan bahwa identitas mereka adalah dalam Kristus dan apa kata firman. Yang terakhir, terus jagai komunikasi. Terus open communication with your children. Munculkan 77, mau foto sekarang? Nanti habis ini tuh munculkan poin yang 4 pertama tadi. Siapa tahu ada yang belum, ada yang kelewatan. Bisa? Udah? Iya, puji Tuhan.